Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini ya, untuk melihat posisi kasus yang ada sekarang dengan peristiwa di Pengadilan Jakarta Utara ya, yang berakibat berdampak dibekukannya bas daripada Rasman Nasution maupun Firdaus, baik itu di Ambon maupun di Banten. Kalau merujuk kepada apa yang dia lakukan di Polres Jakarta Selatan melakukan pendampingan, saya tidak ada masalah ya. Dia kan melakukan pendampingan, siapa saja bisa mendampingi ya, mengguidance daripada seseorang untuk berhadapan dengan penyidik. Sekarang dia yang dicabutkan adalah dibekukan kan basnya oleh pengadilan tinggi, langsung atau secara tidak langsung, berarti dia tidak bisa bersidang, nggak bisa bersidang ya. Nanti tinggal kita lihat saja ya, apapun yang disampaikan nanti di Polres Jakarta Selatan itu bukan merupakan muatan hukum lagi yang akan dibawa ke pengadilan, karena dia tidak punya kapasitas lagi nanti berbicara di pengadilan. Jadi nggak ada nanti bahwa ini kuasa hukumnya dari Rasman Nasution di Polres Jakarta Selatan. Nanti kan akan ditanyakan nanti siapa yang mendampingi di situ. Nah, kira-kira gitu. Jadi, tapi kalau untuk mendampingi daripada Fadil itu sah-sah saja. Siapa aja bisa mendampingi kok, memberikan penguatan hukum, untuk memberikan penjelasan kepada penyidik, karena kebetulan selama ini kan dia mendampingi terus. Sah-sah saja, nggak ada masalah kok. Gitu, ya. Oke, tapi kalau misalkan kemarin kan nih, informasi yang di MA itu kan udah pembekuan ya, tapi masih bisa dikatakan sebagai pengacara nggak sih? Nah, statusnya sebagai pengacara itu kan masih diberikan peringatan keras oleh Pradi Bersatu kalau salah ya. Dia kan kartu advokatnya kan belum dicabut sama Pradi Bersatu. Tapi status kepengacaraannya, dia tidak bisa beracara lagi. Kalau namanya tidak bisa beracara, berarti kan di pengadilan. Ya percuma aja kita mendampingi orang juga, kalau seandainya tidak bermuara ke pengadilan, sama juga bohong gitu loh. Nah sebenarnya kalau mau menjawab itu, bahwa jadi ambivalen ya, dia mendampingi tapi tidak bisa lanjut ke titik akhir. Pada saat nanti bersidang, dia pasti dikeluarkan. Pasti ya. Firdaus dan Rasman pasti akan dikeluarkan dari pengadilan dan tidak boleh ikut bersidang, kira-kira gitu. Jadi kalau kita melihat posisi ini ya, dari Pradi Bersatu juga memberikan penguatan pada Rasman ya kasihan sih sebenarnya, tapi ya sangat saya sayangkan juga. Saya sejak dia tuh teriak di pengadilan, saya sudah kecewa juga ya. Kenapa saya kecewa? Nggak perlu, itu kan merusak suasana yang ada di pengadilan, akhirnya tidak bisa berjalan dengan efektif gitu. Nah ditambah lagi ya, saya sangat sesalkan sekali ngapain harus teriak-teriak ke Mahkamah Agung ya. Jadi kontraproduktif, justru membuat jadi institusi yang punya kewenangan jadi ngambil langkah yang sigap, kemudian ke DPR ngapain gitu loh. Jadi nggak ada gunanya. Lebih bagus apa yang sudah kita lakukan ini ternyata akhirnya kan minta maaf juga. Ya kenapa nggak kemarin-kemarin dilakukan? Seperti Firdaus sudah teriak sana, teriak sini, teriak sana, teriak sini, akhirnya buntutnya minta maaf. Coba dari awal itu dilakukan, pada saat setelah terjadinya peristiwa di pengadilan itu dia keluar istilahnya permohonan maaf karena situasional, saya kayak gini-gini. Mungkin menurut hemat saya, mungkin dari Mahkamah Agung belum tentu untuk mencabut, tapi karena terus teriak-teriak, terus membahana, terus mengakibatkan harga diri, harkat martabat daripada hakim di pengadilan itu jadi nggak ada. Nah, sebagai pemegang kekuatan dan kekuatan tertinggi, Mahkamah Agung ambil sikap untuk memerintahkan kepada pengadilan tinggi di mana dia dibas. Jadi kalau berbicara dengan bas, itu sah ya. Kalau jadi tidak ada hubungannya, jadi jangan salah-salah ini juga ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan organisasinya, karena BAS itu adalah personal yang bersangkutan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Makanya di belakang itu kan ada kopnya, itu adalah pengadilan tinggi, di mana ini BAS.
kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Seketika Ketua Pengadilan Tinggi mengatakan ini sementara saya bekukan, ya sah saja. Jangan kita berbicara di balik sumpah. Namanya sumpah berhadapan pada Yang Maha Kuasa bukan berarti kita tidak bisa diapa-apa, hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Enggak. Saya juga dulu disumpah pada saat jadi Kapolda, saya disumpah. Tapi kan diganti juga. Maksudnya itu yang disumpah itu bahwa kita harus melakukan langkah tindakan sesuai dengan etika prosedur hukum, harus taat hukum, jujur, jangan sampai menggiring daripada klien kita ke arah yang tidak baik. Kemudian tetap sportif, tetap menjunjung tinggi hukum, patuh pada hukum. Itu kita disumpah. Ya, jangan kita jadi berbelok daripada ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk mendampingi klien. Jadi jangan sampai kita itu pengacara itu jadi merusak acara gitu loh. Ya, pengacara itu betul-betul firm. Maka saya katakan berkali-kali, seorang pengacara tidak kebal hukum. Satu. Yang kedua, posisi dan status pengacara adalah membela hak klien, bukan perbuatan klien. Bisa luruskan dulu gitu ya. Jadi biar kita sama-sama tahu gitu loh. Jadi jangan kita merasa pengacara suka-suka kita, jangan juga. Enggak ada yang kebal hukum. Seluruh penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, pengacara, nggak ada yang kebal hukum. Dan sudah banyak contoh, korban kan masuk penjara juga kan, berarti nggak ada yang kebal hukum. Nah, gitu. Cuma saya menyoroti tentang masalah ini perlu dikaji juga ya. Nah, perlu dilakukan pendalaman status daripada Rasman pada saat bersidang. Biar kita bisa pisahkan. Memang dia seorang pengacara, tapi statusnya dia pada saat bersidang kan sebagai terdakwa, bukan sebagai seorang pengacara, sebagai terdakwa. Bisa dipisahkan dengan Firdaus, dia sebagai kuasa hukumnya dengan kelompoknya, gitu loh. Nah, ini perlu kiranya pendalaman apa yang dipetik daripada Rasman, sebabnya dicabut pada saat itu dia sebagai terdakwa, tidak berkapasitas sebagai pengacara. Ini perlu pendalaman juga, tapi itu kan semua itu kan hak kekuatan dan kekuasaan di Pengadilan Tinggi. Kalau saya lihat runtutannya itu karena saya lihat bahwa perjalanannya ya tidak elok juga ya, yang menyatakannya semualah para penegak hukum korupsi lah apa segala macam dalam suasana seperti itu kan seharusnya nggak boleh juga kita lontarkan. Emang pengacara sudah bagus semua, emang pengacara sudah lurus-lurus semua. Ya tanyalah diri pengacara masing-masing lah, apakah sudah firm melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengacara ya. Mari sama-sama kita tanya, dia kembalikan ke diri kita. Jangan kita menuding-nuding orang, tapi kita sendiri belum tentu benar juga. Semua para penegak hukum itu tidak kebal hukum dan tidak juga dikatakan lurus-lurus banget gitu loh. Sadar diri lah kita ini, jangan kita menohong orang, kita sendiri nggak benar. Tapi saya berharap mudah-mudahan ada kelembutan hati daripada Mahkamah Agung tuh melihat situasi itu. Dengan Rasman sudah melakukan permohonan minta maafnya, siapa tahu pintu terbuka dan lain sebagainya. Bagaimanapun kan itu juga pendaringan dia, ya. Dari sana dia mencari kehidupan. Dan kita berharap semua itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian Rasman, Firdaus dan yang lain-lain yang merasa kalau berhadapan dengan publik tuh kencang-kencang, cuap-cuap nggak jelas itu, nah itu tolong dirubah lah. Karena pada saat kita berbicara itu akan kelihatan kadar ilmu kita, ya. Apa lebih besar ilmu atau okol? Nah, orang kan akan menilai nanti di situ. Itu kira-kira yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan saya juga berharap kita sama-sama pengacara jangan saling menjatuhkan lah, ya. Itu saya tegur. Kamu laku jangan seperti itu. Jadi permohonan maaf tuh kamu lembut, tenang menghadapi orang itu. Nanti akibatnya sudah banyak orang nggak suka sama kamu, kemudian tindakanmu itu semakin banyak yang nggak suka. Itu adalah rubah pribadimu, gitu loh. Supaya betul-betul jadi tahu seorang penulis yang benar, gitu loh. Nah, tapi saya harapkan juga kepada kita teman-teman semua, ya, udahlah kita nggak bersih-bersih semua lah, nggak usah saling saling menjatuhkan sama pengacara, ya. Kalau bisa diberikan supporting, suntikan kepada teman-teman kita yang kebetulan lalai ataupun sedikit menyimpang. Berikan penguatan, berikan dorongan,
Jangan malah dijatuhkan, jangan malah dihancurkan. Ini juga nggak elok juga. Kembalikan pada saat kalau kamu menghadapi permasalahan itu bagaimana kira-kira. Marilah sama-sama kita berpikir. Kita semuanya itu insan yang tidak juga sempurna semua. Ya.